hal yang aneh di tubuhnya. Sang putri yang semula berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat. Aduh, tak biasanya tubuhku berbau. Sepertinya aku harus segera mandi. Sang putri pun berusaha menghilangkan bau di badannya dengan mandi di pemandian istana. Sungguh segar sekali air pemandian ini. Tapi rasanya tubuhku masih bau. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Setelah mandi, sang putri mengunjungi pekarangan istana. Dia berniat ingin melihat ayam peliharaan sang Prabu. Tanpa disangka, ayam yang dilewati oleh sang putri tiba-tiba mati. Apa yang terjadi? Ayam-ayam ini kenapa tiba-tiba mati? Tak mungkin ini karena bau tubuhku. Aku harus coba bertanya kepada Dayang untuk memastikan. Sang putri kemudian menemui Dayang untuk menanyakan permasalahannya. Coba kalian cium bau tubuhku. Apakah ada yang aneh? Salah satu Dayang mendekat dan menghirup aroma tubuh sang putri. Dayang itu seketika muntah-muntah dan pingsan. Bergiliran yang lainnya juga mengikuti dan terjadi hal yang serupa. Sang Prabu melihat kondisi putrinya. Dia juga tak mengerti apa yang membuat tubuh anaknya menjadi berbau busuk. Prabu Arya Seta pun turut bersedih. Tenang putriku, kerajaan mempunyai tabib yang hebat. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Akan segera aku panggil tabib itu. Semua upaya telah dilakukan oleh tabib kerajaan dengan memberi obat-obat tradisional berupa daun kemangi dan beluntas. Namun penyakit sang putri belum juga sembuh. Bahkan sang tabib terkena dampak dari bau busuk Putri Kemuning. Sang Prabu pun mengundang seluruh tabib yang ada di negerinya. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hati Prabu Arya Seta semakin resah. Dia sering terlihat melamun seorang diri, memikirkan nasib malang yang menimpa putri sematawayangnya itu.
Dia khawatir kelak tak ada seorang pangeran atau pemuda yang mau menikahi putrinya. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertapa. Semoga aku diberikan petunjuk. Saat tengah malam, Sang Prabu dengan tekad kuat demi kesembuhan putrinya melakukan tapa brata. Setelah cukup lama bersemedi dan Prabu Arya Seta larut dalam pertapaannya, tiba-tiba terdengar bisikan. Dengarlah, wahai Prabu Arya Seta, satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki Gunung Argodumadi. Terbangunlah Prabu Arya Seta dari pertapaannya. Sungguh, ini adalah petunjuk yang aku harapkan. Semoga menjadi penyembuh untuk putriku. Keesokan harinya, Prabu Arya Seta segera mengumpulkan seluruh rakyat untuk mengumumkan sayembara. Wahai rakyatku, kalian semua tentu sudah tahu tentang penyakit putriku. Setelah bersemedi, aku akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya dapat sembuh dengan daun sirna ganda. Daun itu tumbuh di dalam gua Gunung Argodumadi. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu, jika dia laki-laki, akan kunikahkan dengan putriku. Namun, jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anak. Mendengar sayembara itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Berita itu begitu cepat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Namun banyak orang yang tidak berani mengikuti sayembara itu. Aku masih sayang nyawaku. Tak mungkin kita bisa mengalahkan naga itu. Suara aumanya saja sudah membuatku bergidik. Aku juga, meskipun hadiah sayembara begitu menggiurkan. Sungguh sayang nyawaku harus melawan naga penjaga gua itu. Ya, kita lihat saja siapa orang sakti yang mampu menyelesaikan sayembara itu. Di sebuah gubuk reot pinggiran kerajaan Ringin Anom, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Joko Budu. Dia hidup hanya bersama ibunya. Dipanggil Joko Budu karena seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit budu. Penyakit ini telah dia derita sejak masih kecil. Sungguh malang nasib Putri Kemuning. Sampai ayahnya harus membuat sayembara. Andaikan tubuhku tak seperti ini, aku ingin sekali membantu Tuan Putri. Tapi aku malu untuk menghadap Prabu Arya Seta. Meski Joko Buduk menderita sakit kulit, namun dia adalah seorang pemuda yang sakti. Joko Buduk sangat mahir dan gesit memainkan keris pusaka warisan ayahnya.
Sementara itu, orang-orang yang bersedia mengikuti sayembara telah berkumpul di mulut gua. Mereka mencoba peruntungan karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan Sang Prabu. Satu persatu orang mencoba menantang penjaga gua itu. Namun mereka terlempar keluar dengan keadaan hangus terbakar. Dasar manusia tak berguna, mengaku pendekar tapi berakhir gosong. Hahaha. Mengalahkan ular kecil itu saja tak mampu. Sepertinya memang harus aku yang turun tangan. Iya. Sejak sayembara itu berlangsung, belum ada satupun peserta yang mampu mengalahkan naga sakti penjaga gua. Joko Buduk pun akhirnya membulatkan tekad untuk datang menghadap kepada Sang Prabu. Ampun, Baginda Prabu Aryo Seto. Izinkan hamba mengikuti sayembara ini untuk membantu kesembuhan sang putri. Prabu terdiam sejenak, memperhatikan Joko Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kau, wahai anak muda? Hamba Joko Buduk, Baginda. Maafkan kehadiran hamba di sini membuat Baginda Prabu tak nyaman. Tak apa. Apa kau yakin bisa mengalahkan naga itu? Kudengar sudah banyak korban berjatuhan. Hamba akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, Baginda. Pada mulanya Sang Prabu Aryo Seto ragu dengan kemampuan Joko Buduk. Ya. Baiklah, Joko Buduk, karena tekadmu yang kuat dan kulihat pusakamu bukanlah keris biasa, maka keinginanmu kuterima. Semoga kau berhasil. Berangkatlah Joko Buduk menuju Gunung Argo Tumati untuk mengalahkan naga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah dia di kaki Gunung Argo Tumati. Dari kejauhan, nampak semburan api keluar dari mulut gua. Melihat itu, Joko Buduk semakin bersemangat ingin segera menghabisi naga sakti penjaga gua itu. Sesampainya di depan gua, terlihat beberapa mayat telah hangus terbakar. Kalian harus menjadi seperti ini karena naga itu. Beristirahatlah dengan tenang, biar aku yang menghadapinya. Joko Buduk melangkahkan kakinya untuk memasuki gua yang gelap.
Dia berusaha mengendap-endap agar naga yang sedang tidur itu tidak terbangun. Namun tanpa disangka, ketika Joko Buduk sudah cukup dekat, naga itu terbangun dari tidurnya. Naga raksasa yang merasa ada penyusup berusaha mencari dan menyerangnya. Joko Buduk menghujamkan kerisnya di antara kedua mata sang naga. Darah segar pun memancar. Sebagian percikan darah naga itu mengenai tangan Joko Buduk. Sungguh ajaib, tangan yang terkena darah sang naga seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit buduk. Mustahil, naga itu bisa menyembuhkanku. Aku semakin ingin membinasakanmu. Maju kau. Pertarungan Joko Buduk melawan naga pun kembali sengit. Joko Buduk kembali menusukkan kerisnya ke kulit keras sang naga. Naga itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Darah pun memancar dengan derasnya. Setelah terkena serangan yang begitu banyak dari Joko Buduk, naga sakti itu pun tewas kehabisan darah. Joko Buduk pun mengambil darah naga itu, lalu mengguyurkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh badan Joko Buduk menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun bintik-bintik merah tersisa. Kini Joko Buduk berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Tak ingin membuang waktu, segera Joko Buduk mencari di mana daun sirna ganda tumbuh. Dia pun memetik beberapa lembar daun. Jadi ini daun sirna ganda itu. Semoga Tuan Putri Kemuning sembuh setelah memakannya. Joko Buduk kemudian meninggalkan gua dan kembali menuju istana. Setibanya di istana, Joko Buduk kemudian mempersembahkan daun sirna ganda kepada Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto tercengang ketika melihat Joko Buduk. "Ah, kau benar Joko Buduk.
Bagaimana bisa dalam sekejap penyakitmu sirna? Iya, benar Baginda Prabu. Hamba Joko Buduk. Semua ini berkat darah sang naga penunggu gua. Ternyata itu adalah obat dari penyakit hamba selama ini. Wah. Sungguh hebat kau ini. Bisa mengalahkan naga itu, mendapatkan daun sirna ganda, dan sembuh dari penyakitmu. Ajaib sekali. Setelah Putri Kemuning memakan daun tersebut, penyakitnya langsung sembuh dan kembali berbau harum, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Akhirnya, Joko Buduk pun ditetapkan sebagai pemenang sayembara. Wahai rakyatku, berbahagialah kalian. Putriku Kemuning telah sembuh dari penyakitnya. Pemuda inilah sang pemenang sayembara. Dia berhak mempersunting Putri Kemuning. Beberapa waktu setelah pernikahan Joko Buduk dan Putri Kemuning, Prabu Aryo Seto meninggal dunia. Joko Buduk kemudian dinobatkan menjadi pewaris tahta kerajaan Ringin Anom. Joko Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia.